Viral Wisma Atlet Hambalang yang dicat biru dan ada bendera Demokrat. Dan ini adalah hasil editan. Hal itu menyusul ramai-ramai polemik pengecatan warna pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Para kader Partai Demokrat mengkritik keras keputusan tersebut. Justru ngecat pesawat di era pandemi ini yang nggak substantif gitu loh. Coba dihitung, duit itu kalau dibagikan, dijadikan tabung oksigen dan oksigennya jadi berapa? Anda mengesankan bahwa bangsa ini bangsa yang sangat lemah, bangsa yang sangat hina sekali. Enggak, tarik, Anda kader partai, Anda tarik dulu pernyataan Anda ditonton oleh jutaan pemirsa TV One. Kami pastikan ini tidak punya dampak pada anggaran COVID-19. Ini tidak melanggar aturan. Nah, kalau ada, silakan tunjukkan buktinya saja. Kita ini kan negara hukum. Kita harus patuh terhadap hukum. Kalau baik semuanya, kita harus jalan terus. Nah, menurut kami, janganlah kita berpolitik terus. Kami harap hal ini tidak dipolitisir. Ini kan yang mengkritik ini kan Andi Arief yang dalam tweetnya. Kenapa nggak Andi Arief aja yang suruh untuk bicara atau menyampaikan biar dia yang merasionalisasikan kritikannya. Karena jangan-jangan nih yang mengkritik ini lagi mabok. Kisruh cat pesawat, Wisma Hambalang bercat biru hasil dari korupsi ini jejak mantan yang bertahap. Sikap cerewet kader Demokrat yang terlihat tidak terima soal cat pesawat kepresidenan yang semula berwarna biru menjadi merah putih, akhirnya menjadikan olok-olokan warganet di sosial media. Bagi saya, secara pribadi pergantian dari biru ke merah putih itu istimewa. Jokowi sedang memperlihatkan kepada rakyat dan dunia internasional, merah putih adalah lambang bendera negara kita. Maknanya dalam, tidak sekedar ganti warna saja. Tapi hal ini berbeda dengan kader Demokrat. Andi Arief, Ketua Bapilu Partai Demokrat yang banyak dikutip oleh berbagai media, memberi pernyataan pergantian cat pesawat disinyalir sebagai upaya pemerintahan Jokowi untuk menghapus jejak SBY. Rupanya Andi Arief lupa kalau pesawat itu milik rakyat Indonesia, dibeli dari uang rakyat, bukan milik Demokrat atau SBY. Lagi pula, pergantian cat pesawat kepresidenan bukan untuk hapus jejak SBY. Toh, manfaat dan fungsinya sama tidak berubah. Justru, menurut warganet, pemerintah sekarang masih baik hati, menyisakan beberapa proyek mangkrak untuk dijadikan kenangan. Dengan kata lain, pemerintah tidak menghapus jejak, jadi semestinya Andi Arief dan kawan-kawannya itu nggak perlu khawatir. Jejak SBY masih ada. Nah, siapa yang tidak tahu Wisma Atlet Hambalang atau oleh warganet biasa disebut dengan Candi Hambalang beberapa hari belakangan ini kembali viral. Pasalnya, ada 10 foto beredar di sosial media tentang Wisma Atlet Hambalang yang bercat putih. Seperti yang dilansir dari suara.com, berikut ini viral Wisma Atlet Hambalang yang dicat biru dan ada bendera Demokrat. Dan ini adalah hasil editan. Hal itu menyusul ramai-ramai polemik pengecatan warna pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Para kader Partai Demokrat mengkritik keras keputusan tersebut. Dan setelah itu muncul foto editan proyek Hambalang yang berwarna biru tersebut beredar di jejaring media sosial Twitter dan diunggah oleh akun Instagram. Dan dalam kicauannya, di salah satu akun itu dia membahas soal warna pesawat kepresidenan yang sebelumnya berwarna biru dan diganti menjadi merah dan putih. Menurut akun tersebut sebenarnya warna biru juga bisa dimaknai dengan peristiwa penyobekan bendera Belanda di Hotel Oranje Surabaya, di mana para pejuang membuang warna biru dan menjadikannya bendera merah putih. Warna yang nabrak dengan RI dulu sejarahnya yang biru itu disobek dan dibuang, maka lahirlah merah putih. Tapi pakar kondomatika malah pengen pertahanin birunya. Tweetnya dikutip dari hops.id. Kemudian bersamaan dengan kicauannya itu, dia pun mengunggah sebuah potret yang memperlihatkan mega proyek Wisma Hambalang yang dicat berwarna biru dan dikibarkan pula bendera Partai Demokrat. Dan usut punya usut, foto tersebut hanyalah editan dan meme sindiran belaka. Dalam foto itu terlihat pula narasi yang menyindir soal penolakan dari Partai Demokrat terkait pergantian cat pesawat kepresidenan yang semula berwarna biru menjadi merah. Silahkan deh Demokrat kalau nggak terima warna biru dicat ulang, bisa cat Hambalang aja sepuasnya. Bunyi narasi dalam gambar tersebut. Terlihat juga dalam meme sindiran ini, bangunan Wisma Atlet di Hambalang diedit dengan warna biru. Kemudian di bagian atap bangunan itu berkibar juga bendera lambang Partai Demokrat. Kendati demikian, tidak diketahui lebih lanjut siapa pihak yang membuat meme penuh sindiran tersebut. Gelombang protes kader Demokrat soal cat pesawat ini memang cukup menyita perhatian warganet. Antara lucu, aneh, gemas, dan jengkel campur aduk menjadi satu.
Akhirnya yang dapat dilakukan oleh para warganet dengan melakukan berbagai macam ekspresi bentuk jawaban dan sindiran. Salah satu caranya dengan membuat meme. Memang akhir-akhir ini Partai Demokrat seperti sengaja berakobrat kesana kemari. Pernyataan-pernyataan mereka kerap membuat warganet kesal. Dari ketua umum mereka AHY diikuti para kader sampai istrinya si Anissa Pohan yang beberapa kali terlihat berseteru dengan warganet. Partai Demokrat sering memberikan kritik kepada pemerintah, akan tetapi ketika dibalas kritis oleh warganet atau penggiat sosial media menjadi berang. Ujung-ujungnya para warganet atau penggiat sosial media yang memberikan jawaban yang menohok atas cuitan atau pernyataan mereka dikatakan buzzer rupiah. Memang sebutan buzzer RP adalah cara terakhir para politisi atau pengamat bahkan simpatisan mereka yang tersudut dalam berargumentasi. Dan terlihat kumpulan orang-orang yang kalah maunya mencubit tapi nggak mau dicubit. Para kader Demokrat dan simpatisannya itu semestinya sadar melawan buzzer itu sama saja melawan rakyat Indonesia. Buzzer itu juga kumpulan masyarakat, bahkan para buzzer itu sudah memproklamirkan diri sebagai buzzer NKRI yang artinya mereka hanya ingin negara Indonesia ini dalam kondisi yang damai dan kecintaan mereka diwujudkan dengan menyerang pihak-pihak yang berusaha membuat gaduh dan kisruh di NKRI. Demokrat adalah sarang korupsi selama 10 tahun SBY memimpin. Proyek-proyek mangkrak di zaman SBY menghabiskan dana fantastis hingga bertriliunan rupiah. Kemudian timbullah pertanyaan, pasti ada yang bertanya, apakah benar ada seorang mantan koruptor di dalam Partai Demokrat saat ini? Jika benar, kenapa bisa mantan koruptor ini dapat posisi penting dalam Partai Demokrat? Apakah dia begitu istimewa sehingga masih dipakai oleh partai saat ini? Lalu siapakah mantan koruptor yang dimaksud? Mari kita bahas secara perlahan namun pasti. Ada yang masih ingat dengan pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat beberapa tahun yang lalu? Pada saat itu ada 3 nama yang maju sebagai Ketua Umum Demokrat, yaitu Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, dan Andi Alfian Malarangeng, atau sering juga disebut dengan Andi Malarangeng. Yang lucunya ketiganya diduga melakukan pembagian uang saat Kongres Partai Demokrat. Dan tidak hanya Anas Urbaningrum yang dikatakan membagikan sejumlah uang dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat pada akhir Mei 2010 lalu. Dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, terungkap bahwa pembagian uang juga dilakukan oleh kubu calon Ketua Umum Marzuki Ali dan Andi Malarangeng. Hal itu terungkap dari kesaksian bekas Ketua Dewan Perwakilan Cabang atau DPC Demokrat Kabupaten Bulemo, Gorontalo Ismiati dalam sidang di Pengadilan Tipikor. Ismiati mengaku mendapatkan uang dari tim pemenangan Andi Malarangeng sebesar 2 juta rupiah, sedangkan dari tim pemenangan Marzuki Ali mendapatkan 5 juta rupiah. Pengakuan tersebut terungkap setelah Ismiati dicecar pertanyaan oleh Anas Urbaningrum. Anas sekarang masih di penjara. Marzuki Ali disingkirkan dari Demokrat pada tahun 2015 lalu setelah menyindir SBY. Jadi sudah paham bahwa ini maksud mantan koruptor dalam tulisan ini adalah Andi Malarangeng. Andi Malarangeng, mantan Menpora ini divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsidiar 2 bulan penjara pada tahun 2014 lalu terkait kasus mega korupsi Hambalang yang membuat banyak elit Partai Demokrat masuk buih berjamaah. Menurut Hakim, Andi Malarangeng terbukti memperkaya diri sendiri sebesar 2 miliar dan 550 ribu US dollar dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, dan semua uang itu diterima Andi lewat adiknya Andi Zulkarnain Anwar alias Koel Malarangeng. Andi juga dinyatakan terbukti memperkaya orang lain yaitu Wafid Muharam, Dedi Kustinar, Nanang Suhatmana, Anas Urbaningrum, Mahyudin Teku Bagus, Mahmud Suroso, Oli Dondokambe, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati, Angga Rehani Dewi Kusumastuti, dan juga Adi Rusman Daul. Dan selain itu ia juga dinyatakan terbukti memperkaya korporasi. Jadi jelas ya jika Andi Malarangeng terbukti bersalah terkait kasus korupsi Hambalang. Dan mirisnya setelah Andi Malarangeng bebas, dia masih diterima oleh Partai Demokrat. Andi sendiri loh yang mengatakan tak lama setelah ia bebas murni pada Juli 2017 lalu, ia langsung mendapatkan telepon dari SBY. SBY meminta agar ia bisa kembali membantu partai berlambang Mercy. Bahkan pada tahun 2018 lalu menjelang pemilu, Andi ikut terjun langsung bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk berkampanye di sejumlah daerah.